tengah pandemi COVID-19 di seluruh wilayah daerah Indonesia, dengan munculnya polemik baru Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi topik yang hangat di berbagai daerah seperti di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Setelah sebelumnya mahasiswa bersama dengan masyarakat maupun buruh mengadakan unjuk rasa demo ke kantor pemerintahan Kota Tebing Tinggi, juga kantor DPRD Kota Tebing Tinggi, yang akhirnya menjadi suatu kesepakatan untuk mengadakan diskusi publik yang dilaksanakan hari ini, Rabu 14 Oktober 2020 di salah satu kafe Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Sebagai pembuka acara, dilakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Gerakan mahasiswa dan masyarakat yang bersatu dalam geram melaksanakan pencerdasan melalui diskusi publik untuk guna menjawab berbagai pertanyaan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertemakan siapa yang diuntungkan. Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Tebing Tinggi yang diwakilkan dari salah seorang kadis Boy Utapea bersama dengan Ketua DPRD Tebing Tinggi Adi Basarudin, Sarjana Hukum. Terkait dengan pendapatnya. Berikutnya juga dihadiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dari Medan, M. Alinatia Matondang, Sarjana Hukum. Mungkin agar tidak memperpanjang waktu lagi, mari sebagai sama-sama moderator Muhammad Haryono dari mahasiswa Universitas Fakultas Hukum Brawijaya Malang. Adapun acara tersebut dilakukan sejak mulai siang hari sampai selesai sore harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Pak Sarudin Nasution, yang kami hormati seluruh undangan dari adik-adik terang yang ada pada hari ini. Sehingga saya juga didampingi oleh Pak Ibu Mas Kabar Hukum kita Universitas Islam yang mungkin dalam perjalanan itu sudah menjadi saya. Pertama sekali saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, karena pada hari ini beliau ada tugas ke Balai Besar Sungai di Medan dalam rangka kerjasama untuk optimalisasi Sungai Padang untuk menangkal banjir. Kami dapat disposisi dari Bapak Wali Kota. Oleh karena itulah kami dari Dinas Ketenagakerjaan bersama pemerintah Kota Tebing Tinggi mengharapkan kepada kita semua, kalau kita membuat kajian menilai siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, itu saya pikir terlalu prematur, karena undang-undang ini masih dalam proses. Kalau misal
undang-undang yang dalam proses ada nanti setelah dibentuk oleh pemerintah itu ada masa sosialisasi paling lambat 1 tahun masa sosialisasi. Kalau masa sosialisasi itu nanti ada benturan, ada masukan, ada ketidaksetujuan, ada jalan untuk itu mekanisme yang kita tempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Itu dia. Di Mahkamah Konstitusi itu nanti apa namanya nanti sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Eko ya, dari penyampaiannya tadi terkait dengan pandangan pemerintah memandang omnibus law itu seperti apa, bahwa kalau tadi dikatakan sebenarnya pemerintah kemudian ingin menguntungkan buruh, tapi pandangan yang terjadi keluar dari beberapa masyarakat, dan kemudian undang-undang Cipta Kerja itulah yang menjadi paling banyak disorot begitu, karena ini menyangkut ada hidup orang banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami banggakan saudara kami Nabian Metodak dari Yayasan Bantuan Lembaga LBH Medan, dan ada juga Bang Boyzin Nabian yang mewakili Pak Wali Kota, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang menyempatkan diri dalam ruang diskusi kita pada siang hari yang berbahagia ini. Yang pertama kali tentunya saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada adik-adik kita dari mahasiswa RAM yang menyikapi gaduhnya suasana hari ini dengan forum-forum diskusi, daripada menyikapi dengan sikap yang mungkin tidak sekedar diskusi. Kita yakin niat baik ini tentunya harus kita apresiasi, mudah-mudahan mendapat satu titik, dan kita yakin bahwa forum ini adalah forum diskusi, bukan forum debat, artinya yang tak berujung, karena moderator tadi sudah sampaikan sama-sama belum baca ini, sama-sama beraba, gurunya adalah Google, referensinya tergantung kemana arah kita. Bisa arah kita Prof. Jimli, bisa referensinya Prof. Refik Harun, macam-macam. Ada mungkin Airlangga Hartarto, jadi referensinya pun bermacam-macam, sehingga saya yakin dengan diskusi ini akan membuka wacana kita untuk menentukan diskusi-diskusi selanjutnya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat dengan adik-adik ini, khususnya dari RAM, akan membuat tim kajian di tebing tinggi untuk menentukan apa yang harus kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, ke Presiden Republik Indonesia, ke DPR RI. Ya, kita harap kajian ini nantinya akan menjadi satu wujud yang dapat kita bawa ke pusat. Yang kita bahas juga tentang petisi hari ini. Pasca adik-adik dari Gram turun ke jalan tanggal 12 kalau nggak salah ya, tanggal 13 seluruh DPRD melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Di situ justru terjadi debat panas antara beberapa ketua DPRD dan kementerian, yang intinya bahwa ketua DPRD menyampaikan bahwa korban yang paling besar hari ini adalah DPRD, karena tujuan demonstrasi adalah ke DPRD. Tekanan paksaan yang mengharuskan ketua DPRD menandatangani untuk menolak undang-undang Cipta Kerja ini, dia sendiri pun tidak tahu, tapi karena tekanan luar biasa kadang-kadang ditandatangani juga penolakan ini. Jadi para ketua DPRD, pada DPRD sangat riskan hari ini. Jadi berharap kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rapat koordinasi secara virtual tersebut
untuk sesegera mungkin mensosialisasikan apa sebetulnya latar belakang, landasan juridis, landasan filosofis, landasan sosiologis, sehingga munculnya undang-undang cipta kerja yang sama-sama di hadapan kita pada hari ini. Kementerian Dalam Negeri berjanji dalam waktu sesingkat-singkatnya akan mengirimkan ini ke seluruh DPRD, dan ini juga kalau sudah sampai kami akan memberikan rencana undang-undang ini ke ruang publik untuk menjadi pembahasan, untuk menjadi kajian bagi kita semua apa sebetulnya. Tetapi sedikit yang dapat kami sampaikan, DPRD ini adalah pemerintah daerah juga, berbeda dengan DPR RI, ya, legislator murni, ya memang tidak seperti kami menurut undang-undang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah wali kota bersama DPRD. Jadi kami bagian dari pemerintah daerah juga tentunya. Perspektif mungkin tidak jauh berbeda, hanya yang membedakan karena mungkin harus bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat pada hari ini. Tentunya itu yang membedakan. Saya hanya mungkin bercerita tentang niat baik pemerintah. Niat baik pemerintah, saya mengawali dari situ. Niat baik dari pemerintah, kenapa undang-undang ini muncul. Yang pertama mungkin kondisi melihat memang secara global dunia ini memang tidak ada yang ngatur. Tidak ada presiden di dunia ini, tidak ada kepala daerah di dunia ini, presiden dunia tidak ada. Bahwa negara itu mengatur sendiri kehidupannya masing-masing. Siapa yang survive, siapa yang bertahan, siapa yang mendominasi di antara negara itu, di antara negara-negara lain adalah kekuatan ekonomi dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lain. Amerika mungkin dia lebih survive, lebih udah aliran yang berbeda gitu mungkin. Tapi kita juga menyadari bahwa dominasi negara itu tergantung bagaimana kekuatan ekonomi dari negara itu sendiri. Yang dilihat pemerintah pada hari ini adalah potensi negara kita yang sangat luar biasa, geografi luas wilayah yang sangat luar biasa, ditambah itu kita jangan bergeser. Bonus demografi yang dilihat yang berpotensi 30-an juta orang yang sudah mendaftar kartu prakerja. Artinya ini apa? Adalah orang yang terdampak pandemi COVID-19 yang ada pada hari ini. Jadi bonus demografi ini adalah suatu bonus. Ketika bonus demografi ini tidak dimanggil begini, saya rasa tidak pernah. Kalau ada pun dikasih 11 kali udah luar biasa. Secara pribadi mohon maaf, kami sering ke perusahaan-perusahaan karena memang perusahaan di tebing sendiri pun banyak yang menjolimi buruh kita. Masa kerja 20 tahun dikasih 4 juta, itu luar biasa. Lalu kita datang dengan embel-embel, baik OKB, baik macam-macam. Bang Peri pun mungkin sering membantu buruh di tebing ini. Jadi itu yang luar biasa. Jadi kenapa ada muncul angka 25? Ada satu hal yang positif, walaupun mungkin masih bisa juga menjadi bahan diskusi. Ada dua item dalam pesangon tersebut, yaitu adalah 19 dengan 6. Kenapa muncul angka 6? Kenapa muncul ini adalah karena keseringan bagi buruh yang di PHK ini. Begitu di PHK perusahaan, ini pesangonnya lama, apalagi bermasalah, nunggu putus dulu pengadilan industrialnya, perburuhannya, nunggu putus dulu, nunggu selesai. Kebetulan kami pernah juga sebagai pendamping dulu SBSI di Medan, Bang Jainal mungkin dari USU. Ini urusan PHK ini lama baru selesai, lama baru dapat uang pesangonnya ini. Jadi pemerintah di sini melalui pesangon ini, yang anak ini langsung dikasih oleh pemerintah. Begitu kata pemerintah pusat. Anak dikasih langsung dikasih. Kalau perusahaan mesti harus menyelesaikan ini di peradilan perburuhan, ya baru nanti yang 19 ini menyusul. Baru masalah jaminan, begitu juga jaminan kehilangan pekerjaan, begitu juga nanti banyak hal yang sebetulnya kalau ada undang-undangnya enak, jadi kita beraba-aba.
kalau kita masuk kepada substansi undang-undang ini beraba-raba. Masalah AMDAL misalnya, begitu kita disuguhi dulu, orangnya banyak. Kalau undang-undang tentang jabatan notaris yang dibuat pemerintah, berapa notaris di Indonesia yang mau ribut? Tidak banyak-banyak. Saya rasa tidak sampai melumpuhkan perekonomian. Tapi kalau sudah buruh turun ke jalan, ditambah mahasiswa turun ke jalan, luar biasa. Ampun kita memang, ampun. Apalagi sudah adik-adik mahasiswa turun ke jalan. 2 jam lagi dia mau turun, jantung awak pun sudah tersehat. Dia bolak-balik ke kamar mandi. Jadi apalagi buruh lagi yang mau turun. Jadi ini memang isu yang sangat enak. Karena memang kenapa enak? Karena memang banyak pihak. Ada investor tripartit, ada pemerintah, investor, ada buruhnya sendiri. Jadi itu mungkin sekelumit pengantar dari kami. Kami ulangi kembali bahwa kita di tebing tinggi ya tentu juga berharap ada satu iklim yang meringankan bagi masyarakat kita. Ini yang akan kita kemudian sama-sama mengkaji dari perspektif lembaga bantuan hukum ya, yang mungkin hari ini telah mengkaji berbagai macam persoalan terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini. Mungkin selanjutnya kami persilakan dari Pak Ali selaku perwakilan dari YLBHI Medan, dan waktu dan tempat kami persilakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Linatia. Saya itu dari Lembaga Bantuan Hukum Medan. Saya menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Alam di LBH Medan. Dan patut kami beritahukan sebenarnya kalau LBH Medan ini merupakan salah satu kantor perwakilan provinsi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi kita ada sekitar 17 kantor perwakilan di tiap provinsi, ada di Medan, Papua, Bandung, Makassar, Semarang, Surabaya, Bali, ada 17, bahkan sampai di Kalimantan. Nah itu sedikit terkait dengan LBH Medan. Nah teman-teman, saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, Kota Tinggi. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ketua hal ini telah memberikan ruang. Sebenarnya bukan adik-adik mahasiswa ini yang memberikan ruang, sesungguhnya adalah bapak-bapak sekalian memberikan ruang kepada kami untuk mencari kepastian. Kira-kira seperti itu. Kalau kita cerita ini kan cerita harus ada kepastian hukum dan seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam RAM. Kami ada 2 RAM gitu kan. Artinya sudah posisi untuk nih cari kepastiannya. Sebenarnya Omnibus Law gimana? Kira-kira seperti itu kan. Nah, kemudian yang saya sayangi adik-adik mahasiswa dan kemudian juga yang saya hormati para peserta diskusi lain yang mungkin saya tidak begitu mengenal. Bahwa sebagai masyarakat silahkan besar. Nah kemudian tadi dari Bapak Ketua DPRD saya tangkap bahwasannya dalam posisi sekarang ini DPR mungkin dengan DPRD di banyak kabupaten kota direkodkan ada berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh adanya tumpang tinggi dari sekian banyak peraturan, dari sekian banyak undang-undang, dan kemudian ini merupakan solusi untuk menjawab mengurangi pengangguran di Indonesia karena ada bonus demografi, artinya banyak sekali lonjakan pertumbuhan penduduk. Kemudian TV Channel X_60 melaporkan dari tebing tinggi Sumatera Utara.